Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, El Shaddai yang memanggil memulai Abraham itu sudah sampai kepada kita. Saudara yakin? Kita sudah mengerti? Haleluya. Jadi kita tidak salah-salah. Pegang firman Tuhan. Kalau kita benar-benar dalam Yesus Kristus, El Shaddai itu sudah termasuk kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada saat ini dalam persekutuan, memuji Tuhan, dan dalam kerinduan untuk kita semakin mendengar banyak tentang firman Tuhan. Saya menyapa semuanya, baik kita yang ada di sini, baik saudara-saudara kita yang dimanapun berada, tersambung lewat media sosial ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, siapa yang menyeru nama Tuhan, mereka akan diselamatkan dan tidak dipermalukan. Itu saya ingat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu Roma berapa? Iya, kita mau baca dulu itu kalau kita menemukan itu firman, karena waktu kita berdoa saya begitu teringat akan firman Tuhan di dalam kitab Roma ini. Kalau kita menyeru nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Saya mau baca dulu pasal yang ke-13. Saudara-saudara boleh melihat, cari kalau ketemu. Jadi dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 11 mulai, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, itu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dengan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi Tuhan inginkan kita, saudara-saudaraku, untuk bisa lebih mengutamakan Tuhan melebihi dari semuanya. Ya? Ya, 10 ayat 13. Nah, ini juga kita baca ini Roma 10 ayat 13. Ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi disambung tadi dari Roma 13 mulai dari 11, kita harus melakukan
Ya, dan kita harus mengerti waktu sekarang bahwa saatnya telah tiba bagi kita untuk bangun dari tidur. Ini waktu sekarang begitu, saudaraku. Jadi sudah singkat, bukan lagi untuk bermain-main. Kalaupun kita tidak seperti ada sebagian cara yang terlalu lah ya, boleh bilang terlalu. Kalau bahasa Batak pakai hu, jadi pakai hu, jadi itu terlalu sampai orang bilang begini, alah ngapain lagi Tuhan mau datang, gak usah lagi kamu nanam kelapa, gak usah nanam cengkeh, karena dia pikir kelapa hibrid aja paling cepat berapa, mungkin 2-3 tahun kali ya, gitu. Jangan lagi kamu nanam kelapa sawit, bisa begitu. Itu namanya udah keterlaluan. Itu yang dibilang bahasa Batak sudah pakai hu. Bahasa Batak gitu. Ya, karena kita banyak orang Batak dan orang juga bisa mengerti kalau mendengar itu. Jadi itu namanya terlalu. Kita boleh kerjakan semuanya, ya tidak terlalu membatasi sampai apa itu, ya terserah Tuhan lah, kapan dia datang, yang penting kita siap. Namun cara hidup kita sekarang, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya tidak mengerti lagi kalau mulai dari Yesus sudah generasi keberapa, mulai dari murid-murid Tuhan juga sudah generasi keberapa, ya. Pada saat itu mereka juga sudah mempersiapkan diri dengan sungguh. Terlebih lagi kita. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kalau kita baca itu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi kita tidak akan berhenti lagi. Terus perkara rohani. Saudara-saudaraku, baik kalau kita seperti gereja mula-mula tiap hari kita ada dalam persekutuan, saudara-saudaraku ya. Mungkin mengaturnya supaya tetap kerja, mungkin ditentukan waktu jam-jam berapa. Tapi gereja muda-muda itu tiap hari mereka, ya saudaraku, bekerja atau mencari Tuhan. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kalau ini tidak terlalu, saya pikir kalau kita di sini yang paling tua saya. Jadi kalau saya mulai percaya tahun 65. Itu dengan sekarang baru berapa? 50 sekian ya kan? Apalagi yang muda-muda ini, yang masih umur di bawah 30, ya percayanya kapan? Kalau baik-baik mulai dari sekolah minggu, ya paling baru berapa tahun. Tapi kalau kita lihat dari gereja mula-mula, murid-murid Tuhan, maka saudara-saudaraku kita sudah begitu di ujung dari waktu yang terakhir. Sehingga kita boleh mendengarkan firman ini. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Ini bukan keselamatan baru percaya, karena kita sudah baca daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi ini keselamatan. Yesus mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia untuk bisa bersama-sama Tuhan
itulah keselamatan yang kita nantikan. Ada baiknya supaya kita lebih mengerti itu, saya mau mengajak kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi dulu waktu dia datang pertama itu penyelamatan awal bagi kita. Tapi sekarang disebutkan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keselamatan apa itu yang dimaksud? Bukan permulaan menerima Tuhan. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi keselamatan mengubah tubuh menjadi tubuh yang mulia. Jadi kalau kita lepas dari tubuh duniawi ini menjadi tubuh yang mulia, itulah keselamatan sasaran kita yang sesungguhnya. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi seperti Yesus. Pertama kita menerima korban penebusannya. Tapi kalau dia datang, kita akan diubah. Kita menerima tubuh yang seperti Yesus Kristus. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, kita harus banyak berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dan supaya kita lebih bisa mengerti seruan-seruan apa yang kita serukan. Di dalam Roma 10 tadi kita sudah dengarkan, ya saya sudah baca tadi ayat 17, berapa tadi? 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Jadi kita harus belajar tentang nama Tuhan. Ini saudara-saudaraku ya. Supaya kita tahu menyerukan Tuhan dengan namanya yang tepat. Tidak salah. Berseru memanggil nama Tuhan. Tetapi kita sudah belajar dengan banyak hal, bukan berarti kalau umpamanya kita harus berbahasa Ibrani, menyeru nama Tuhan, sehingga kita harus berkata Elohim. Nah, kalau Elohim itu dari bahasa Ibrani-nya, nanti juga Adonai lagi, ya, itu Tuhan. Jadi sebenarnya bukan terlalu detail di dalam hal itu, karena Tuhan tidak memberikan namanya sendiri. Sebabnya kita sudah dengar sewaktu Musa lah yang pertama mempertanyakan nama itu, siapakah namamu? Tapi Tuhan menjawab, aku ada yang aku ada. Jadi berarti tidak dipersoalkan, tapi kehadirannya. Dan kita mengerti perbuatannya. Jadi makanya kita nanti akan melihat nama Tuhan di dalam ya keberadaannya. Itu kita sebut Allah,
kita sebut dalam bahasa Ibrani Elohim, bisa juga kita sebut kalau kita mau bahasa Yunani Theos. Nah, itu. Jadi itu sejajar itu ya. Allah, Elohim, Theos. Allah kita yakini dari bahasa Semit yang berkembang di daerah-daerah Arab semuanya. Itu. Tapi kalau di Alkitab, orang mana-mana belum menulis tentang Allah pencipta langit bumi itu. Musa sudah menulis kata itu. Jadi kita bukan meniru-niru yang lain. Ya. Jadi Musa sudah menulis itu ya bisa sekitar 1500 sebelum Masehi. Tapi kejadian yang ditulis itu kalau dalam ya perjalanan bangsa Israel atau ya kalau penciptaan itu kita tidak tahu berapa tahun memang. Yang kita bisa hitung adalah umur manusia, umur Adam. Jadi umur Adam kepada Abraham itu sekitar 2000 tahun. Dari Abraham kepada Musa itu sekitar 500 tahun. Nah, jadi masa raja-raja itu 500 sekian lah ya, sampai nanti kepada Yesus kelahirannya dan kita masuk dalam tahun Masehi. Jadi itu adalah sekitar 4000 tahun mulai dari umur Adam sampai kepada Yesus. Dan dari Yesus kepada kita sekarang tahun Masehi ini sudah berjalan 2023 untuk selesainya 2024. 2024 berapa bulan lagi? 5 ya? 4 bulan lagi? Iya. Ya udah siap-siap Natal ya. Persiapkan. Ya sekolah minggu apa semua muda-mudi mulai bersiap-siap. Ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ya. Jadi saya yakini kata Allah yang dipakai di dalam Alkitab itu dari bahasa Semit, memang itu berkembangnya di daerah Arab itu. Ya, kalau nanti bahasa Ibrani, ya yang sejajar dengan itu adalah Elohim. Dan kalau bahasa Yunani yang sejajar dengan itu adalah Theos. Nah, ini. Jadi bangsa Israel dia merasa tidak mau sedikit pun menyalahi dengan nama Tuhan. Maka Allah itu ya yang maha kuasa untuk semesta, dibuat lagi nama Jehovah itu sesuai dengan pengalaman manusia di dalam satu-satu hal. Makanya kita sudah dengar ada Jehovah Jireh, Allah mengadakan, itu ada 7 ya. Baru ada Jehovah Rafa, manusia disembuhkan. Jehovah Nissi, manusia mengalami kemenangan, sehingga mereka berkata Jehovah Nissi artinya Tuhan adalah panjiku. Nah, dari Jehovah Shalom, Tuhan adalah keselamatanku. Karena mau hidup dalam kebenaran kekudusan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka bisa apa? Ya, jadi kita enggak mati. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi makanya kita harus semakin mengerti dan kita gumuli
Sudah waktunya jangan tidur dalam rohani. Lebih baik kita, saudara-saudaraku, bergerak sekarang menggunakan waktu. Jadi Jehovah Ra'a, Tuhan adalah gembalaku. Jehovah Silkeni, Tuhan adalah kebenaranku. Jehovah Sama, Tuhan hadir di situ. Allah tempat kita boleh bersama-sama. Baru sekarang kita akan memperhatikan nama-nama Allah di dalam tabiat ataupun sifat-sifatnya. Ya. Mari siapa yang akan baca dulu dalam Keluaran pasal 6 ayat yang kedua. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ya. Jadi boleh ditampilkan, kita mau baca bersama-sama dulu. Sudah? 1, 2, 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. ya. Allah menampakkan diri kepada Abraham, ya. Kepada siapa? Ishak dan Yakub. Ya. Dan itu namanya adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mana tadi kita baca? Keluaran 6 ayat 2. Saya harus baca dulu juga biar pas. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Jadi yang penting Tuhan menyatakan pekerjaannya dan keberadaannya. Tuhan menyatakan keberadaannya sebagai Maha Kuasa. Ya, karena nanti ada lagi nama itu, ada 6 lagi. Jadi berarti kalau ini 1, ada 6 lagi, berapa semua? 7. Nah, itu adalah sebagai keberadaan Allah di dalam posisi tabiatnya, keberadaannya, atau sifatnya. Jadi dia adalah Maha Kuasa. Kita lemah, tapi Tuhan Maha Kuasa. Itu sebabnya selalu menyatu dengan yang Maha Kuasa supaya kita kuat. Ini saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan, Tuhan menyatakan dirinya yang Maha Kuasa. Itu penyertaan Tuhan memulai pilihannya sampai terus memelihara. Jadi kemahakuasaan itu menentukan pilihan dan sampai menyelamatkan. Untuk kita boleh berkata sampai ke Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Kita mau baca dulu Perjanjian Lama sebagai permulaan penentuan pemilihan itu. Dalam Kejadian pasal 13
Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ini adalah pemilihan pertama. Allah memilih Abraham. Itu sebabnya saudaraku, kita harus bersungguh-sungguh sekarang dalam pilihan itu. Karena kalau yang tidak bersungguh-sungguh, kita lihat Lot itu terhilang. Walaupun dia sudah ikut bersama Abraham. Karena panggilan yang pertama itu kepada Abraham itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi inilah pemilihan kepada Abraham, dan Allah yang memanggil itu namanya adalah El Shaddai. Haleluya. Allah yang Maha Kuasa. Tadi saya sudah harapkan sedikit, itu memilih satu bangsa, dan itu nanti akan sampai membawa ke tanah Kanaan. Jadi kalau Lot itu dia tidak ikut, dalam arti tidak sampai, ya, nggak ada lagi namanya di tanah Kanaan. Karena apa? Satu, istrinya jadi tiang garam. Lot jadi punya anak yang sekaligus jadi cucu, karena dia punya anak dari anak perempuannya sendiri. Dan itu bukan menjadi pilihan, justru umat yang tidak boleh masuk di rumah Allah, karena Ammon dan Moab itu tidak diperbolehkan. Ya, makanya saudaraku, kita harus lebih sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Kita juga boleh bersyukur, ya, Tuhan bisa mengampuni segala dosa kita kalau kita bersungguh-sungguh. Makanya kalau kita menyanyi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Ini harus benar-benar terjadi bagi kita. Mengaku dosa dan meninggalkan, menyesali. Itu bersungguh-sungguhnya. Dan nanti hubungan kita akan semakin indah bila kita kan sudah ada Tuhan dalam apa itu, Yeskel
40 ayat 35 apa itu? Coba dulu. Hah? Ya 48. Coba. 36 apa 35? Ya. Jadi kejadian kota itu adalah 18.000 mata. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Nama kota itu Tuhan hadir di situ. Itu mereka yang masuk di situ ada 4 pintu gerbang. Setiap pintu gerbang ada 3 suku. Bangsa Israel berapa suku semua? 12. Jadi 4 pintu gerbang, 1 suku berapa? Nah, itu nanti boleh baca itu. Yeskiel berapa itu tadi? 48. Mulai sebelumnya itu 1 perikop, nggak banyak itu, paling berapa itu. Nah, itu. Ini saudara-saudaraku. Mereka harus menguduskan diri. Jadi, Tuhan itu hadir di tempat yang kudus. Makanya kita juga, semua kita harus bergumul menguduskan diri. Biar Tuhan hadir di sini. Jemaat Maranatha ini. Semua, siapapun yang mendengar. Kalau kita nggak mau kudus, nggak ada hadirat Tuhan. Biar kebaktiannya pintar main musik, pintar menyanyi, kering. Tidak ada urapan. Yang ada urakan. Enggak karu-karuan. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, Tuhan hadir di situ. Ada hadirat Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi, permulaan Tuhan memilih umat Tuhan sebagai El Shaddai itu menjamin umatnya. Kekuatan Allah menjamin umatnya. Jadi kalau kita berdoa kepada El Shaddai, Tuhan El Shaddai, kita yakin Dia sanggup memimpin kita. Mulai dari kita baru percaya sampai Tuhan Yesus datang. Ini El Shaddai kita. Ya, saudara-saudaraku, ya disebutkan setiap yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi iman berseru kepada El Shaddai yang memanggil kita. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup menolong kita. Jadi dari mana kita bukan orang Yahudi kok bisa? Lah, siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah juga anak-anak Abraham. Baca dulu. Galatia 4 ayat 29 ya. Ya, Galatia 3:29. Baca. Galatia 3 ayat 29. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. El Shaddai yang memanggil, memulai Abraham itu sudah sampai kepada kita. Saudara yakin? Kita sudah mengerti? Haleluya. Jadi kita tidak salah-salah. Pegang firman Tuhan. Kalau kita benar-benar dalam Yesus Kristus, El Shaddai itu sudah termasuk kepada kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini nggak asal-asalan. Iman kita bukan asal iman. Ya. Makanya harus benar-benar kita semakin mengerti firman Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Itu mulai dari memanggil Abraham, memulai umat Tuhan, dan bagi bangsa Israel itu memimpin sampai ke tanah Kanaan. Walaupun nanti secara bangsa itu nanti dilanjut dengan pimpinan daripada Musa. Ini saudara-saudaraku.
Ya, jadi bagi kita di dalam Yesus, sampai Tuhan Yesus datang. Makanya Filipi pasal 3 tadi ayat yang ke-20 menyelamatkan kita dengan memberikan tubuh yang mulia serupa dengan tubuhnya yang mulia. Haleluya. Kita bersukaria ya, bersukacita ya. Kita pegang janji Tuhan. Berarti benar-benar kita bukan asal-asalan. Ada firman Tuhan yang benar-benar terjadi bagi kita. Itu sebabnya El Shaddai itu dimulai dengan memanggil Abraham, memulai, dan nanti dia berkembang di Mesir, dan di Mesir dia sampai lagi nanti ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi bagi kita bukan lagi ke tanah Kanaan. Bagi kita perjanjian itu adalah kalau kita benar-benar ada di dalam penebusan Yesus Kristus. Karena milik Kristus itu adalah benar-benar mengalami ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sebabnya saudaraku, semua kita harus sekarang ini rindukan kekudusan itu. Tanggalkan semua apapun keinginan daging. Makanya banyak Kristen dah ada meninggalkan keinginan daging. Dah. Kenapa? Kadang-kadang ya sampai pendeta juga ada di gereja. Ini pocakalas dua dia sa. Guru suara menona sa berani berjami tahu. Jadi bukan dari kuasa Roh Kudus. Jadi nanti dia bersuara dorongan tua. Jadi bukan dorongan Roh Kudus. Nggak ada sedikit pun kurang. Marisa, apa semua dah. Itulah. Kita masih banyak kekurangan, tapi harus sudah banyak kita tinggalkan. Ini saudara-saudaraku, belum sempurna memang, tapi kita yakin El Shaddai pasti melengkapi kita sampai kepada kesempurnaan. Karena arti El Shaddai itu memilih sampai menyempurnakan ke akhir. Itu kekuatan El Shaddai. Jadi kalau kita tidak mengerti, ya nanti kita pikir hanya kuat, masalah selesai. Ya, itu bagus. Ya, yang sakit disembuhkan, itu bagus. Tapi El Shaddai itu mulai daripada menetapkan bangsa pilihan Tuhan sampai kepada kita kepada kedatangan Yesus Kristus. Itulah El Shaddai buat kita. Makanya kita baca ulang itu tadi dalam Keluaran 6 ayat 2. Kita mau baca dulu bersama-sama biar dimeteraikan dalam kehidupan kita. Mulai dari 1 ya. Sampai yang ketiga saja. 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing." Jadi bagi kita bukan tanah Kanaan yang ada di dunia ini, karena di dalam Yesus kita bukan membawa ke situ. Kalau kita ada uang mau jalan-jalan ke sana boleh. Kalau ada yang mau menabung, ada 20 orang, kita sudah bisa satu rombongan. Nanti kita pergi, tabunglah, ya berapa 1 bulan begitu. Kalau sudah ada uangnya 30 juta, ya udah berangkat kita. Bisa juga melihat
kenaan jasmani, tapi kalau kita yang benar-benar kita rindukan, biarpun kita tidak ke Israel, tetapi adalah siap bagi hari kedatangan Tuhan, mendapat pengubahan tubuh lama menjadi tubuh yang baru yang sama dengan Yesus Kristus. Itulah keselamatan kita. Kalau keselamatan kita menerima Yesus semua sudah, tapi keselamatan satu lagi kita ulang baca dulu dalam Filipi pasal 3 tadi biar sangat jelas. Mulai ayat 30 ya. Ya. Kelebihan. Sudah dapat? Aku yang belum. Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan sesuatu. Jadi kita diselamatkan berapa kali? 1, keselamatan pada kedatangannya yang pertama. Itu adalah lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau yang kedua, kedatangannya yang kedua, keselamatan apa? Mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia sama dengan tubuhnya yang mulia. Haleluya. Ini sebagai Kristen harus mengerti. Jangan salah-salah. Nanti kalau salah-salah, sirkel lagi. Muter. Seperti pintu yang ada di ensel. Kelihatannya aktif, buka tutup, tapi nggak pernah bergerak sama sekali. Umpamanya jalan setengah meter. Kalau pintu di ensel udah gerak dari setengah meter, itu namanya rusak. Jadi kita aja cuma kena karat udah membunyi. Gitu ya. Ini saudara. Tapi kita ini benar-benar harus sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu. Jadi kita bersyukur El Shaddai bagi kita. Mulai dari memanggil kita. Itu karena korban Yesus Kristus. Karena kita dipilih bukan seperti orang Israel. Tapi kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Yang baca dulu Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Iya, jadi di dalam Yesus itulah pemilihan kita. Dan kalau kita sudah diselamatkan pada hari kedatangannya yang pertama, nanti kita akan diselamatkan ulang dengan mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia serupa dengan tubuhnya. Sehingga nanti kalau itu sudah terjadi, maka kita semua sama dengan Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1-2. Ayo. Ayat 1 dan 2 ya, bukan 12. Yohanes 3, 1 dan 2. Iya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Saudara-saudaraku, kalau semakin kita lihat dan kita hayati,
Dan kita boleh datang di kaki Tuhan merenungkan sebenarnya sangat besar kepada Abraham yang terpanggil saat itu dengan nama Tuhan El Shaddai. Tidak disebutkan kasih yang maha besar, tapi bagi kita betapa besar kasih Tuhan bagi kita, kasih Allah. Mana tadi kita baca ayat berapa? Tidak, 1 Yohanes 3 tadi. Ya, betapa besar ya kan? Coba baca ulang. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ada betapa besar? Haleluya. Bangsa Israel dari mulai Abraham, dia ada kata maha besar? Tidak ada. Jadi saudara-saudaraku, yakinkanlah saat ini Tuhan itu luar biasa besarnya kasihnya bagi kita. Amin. Amin. Habis itu bangkitlah, jangan lagi tidur, semangat. Yang bilang tadi udah semangat, biarin aja juga hujan baju juga. Nah, itu satu kemajuan itu. Haleluya. Ya, itu berkat itu. Tuhan sudah lihat ya. Walaupun itu belum, orang pada gereja mula-mula itu ada yang dimasukin di kayu, digergaji dari atas, gitu. Ya, ada yang dibakar, ada yang digoreng, benar-benar digoreng, bukan digoreng kata-kata, dimasukin di penggorengan itu. Ya, termasuk salah satu Yohanes murid Yesus itu digoreng, tapi nggak mati-mati, akhirnya dibuang itu ke Pulau Patmos. Itu dalam beritanya, itu dalam ceritanya. Jadi El Shaddai itu ya memimpin, mulai memanggil Abraham, ya menyatakan dirinya kepada Ishak dan Yakub. Itulah sebagai sumber dari bangsa Israel. Jadi mengadakan umat Tuhan dan memimpin sampai mereka ada di tanah Kanaan, dan nanti ada bait Allah, dan ada masing-masing punya pintu gerbang. Setiap pintu gerbang ada 3 suku, berarti pintu gerbangnya ada 4. Ada yang tadi sudah ada yang baca belum? Ya udah baca dulu deh satu perikop itu. Ya, biar kita lihat di Yeskiel itu tadi, biar bacalah satu perikop aja, bukan dari satu. Ya. Yeskiel 48 ayat 30. Ya. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Iya. Di sisi sebelah utara, yang Utara ya satu ya. Jadi kalau di Jakarta ini di apa ya, di Tanjung Priok ya. terus ini saya ya biar langsung ingat-ingat, nanti kalau pas ke Tanjung Priok, wah kami udah dengar khotbah. Terus lagi-lagi. di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta, Ya. terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Ya, itu sekali langsung itu satu rumpun itu pintu gerbangnya. Jadi masing-masing pintu itu terus. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Ya, Di sisi sebelah timur. Wah, ini Jakarta Timur ini. Terus, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. ya. Lanjut. Di sisi sebelah selatan, Wah, kita ini pasar Minggu ini. lanjut. yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon,
pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Iya, wah, bukan kita kena Yusuf ya. Duh, tapi nggak apa-apa, semua punya pintu gerbang. Lagi, Di sisi sebelah barat, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. lanjut, satu Yang lagi. di sekeliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sebab sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jadi Yusuf itu di pintu gerbang mana itu? Timur ya. Waduh, maunya kita lah itu ya. Karena itu kan berkatnya lebih banyak itu. Dari mana-mana berkatnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu memang udah buat dia itu. Kitanya inilah sekarang bangkit dan bersungguh-sungguh. Karena kita akan menerima sesuai dengan cinta kasih kita. Sesuai dengan perbuatan kita. Masih bisa saat ini. Bersungguh-sungguh. Biar semua diberkati oleh Tuhan. Jadi Yusuf itu gambaran dari gereja mempelai yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dialog, diam. Dinista, diam. Masuki di apa? Di sumur. Dia hanya memandang El Shaddai saja. Ya. Jadi kita jangan berantem. Haleluya. Kalau nanti Yusuf itu sudah jadi raja, balasin enggak? Aku balas kau ya. Tidak ada saudara-saudaraku. Justru dia bilang apa? Jangan takut. Tuhan menyuruh saya ke sini dulu. Adalah menyediakan tempat bagimu, makanan bagimu. Itu dia bilang. Jangan kalian takut. Nah, jadi semua perkataan itu adalah menyenangkan. Haleluya saudaraku. Tidak ada balasan. Semoga kita sudah semakin meningkat rohaninya. Ya. Walaupun kita nggak satu pintu gerbang dengan dia, itu kan cuma saya bikin ini apa saja. Ya, nah nanti kalau memang harus itu ya pindah kita ke Jakarta Timur. Nggak ada duit pun ngontrak kita di situ. Tapi kan bukan itu. Iya, kesungguhan kita ini, cinta kita kasih ini, cinta kasih kita ini. Itu sebabnya mari sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang yang menyeru nama Tuhan harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba baca itu apa yang kita baca 2 Timotius 2 ayat berapa itu? 14. Ya, coba dulu. Dua Timotius 2 ayat 14. Ya. 19. Ayat 19. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan mantranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita mengundang hadirat Tuhan. Bukan karena di timur, di barat, bukan itu. Ya, tapi mana tahu kita jalan-jalan, wah, kami sudah dengar firman Tuhan, hanya itu aja maksudnya. Tapi kita menyeru nama Tuhan harus benar-benar sampai Tuhan lihat bahwa kita juga adalah sudah dipilih dan sudah mengalami penebusan daripada Tuhan. Itu sebabnya semua kita harus meningkat sampai membenci semua kejahatan. Harus sampai membenci, bukan hanya terpisah, bukan hanya melawan, tapi harus sampai membenci semua kekurangan, membenci segala dosa. Haleluya. Ini saudaraku yang penting bagi kita. Jadi nanti kalau dapat rumah di pasar Minggu,
Jangan buang. Boleh dipakai karena bukan karena di pasar minggu atau harus di Jakarta Timur baru keberkatan. Tidak, sama aja semuanya. Asal kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mau di Depok, mau di Ciganjur, sama aja semua. Jadi kebenaran firman yang kita harus perhatikan. Bagaimana kehebatan daripada El Shaddai itu supaya kita jangan khawatir. Bagaimana saya ini bisa apa enggak? Bersama Tuhan bisa. Tidak ada yang mustahil. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, itu memimpin mulai dari awal kita percaya sampai kita diubahkan. Ini saudara-saudaraku. Yang kedua, nama Tuhan masih dipakai kata Allah. Itu dalam arti kalau pemakaian Allah dalam kata yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ini di dalam tabiat dan sifatnya itu dia adalah maha tinggi. Coba kita baca Ulangan 32 ayat 8. Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Iya. Udah berapa ya? Coba lagi, tambah lagi. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ya, jadi Tuhan yang Maha Tinggi itu adalah benar-benar, tadi sudah Allah Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Tinggi itu juga akan memimpin dan menolong kita ya sampai kepada sasaran. Jadi pemeliharaan juga bukan pemeliharaan biasa, tapi pemeliharaan seperti biji mata. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Tuhan tidak hanya sembarang kita berkata Tuhan, tapi Tuhan yang Maha Tinggi. Karena begitu jelas sekali disebut Tuhan yang Maha Tinggi. Dia memelihara. Jadi tadi sebagai bapak moyang kita itu adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi disebutkan di situ karena mereka itu sudah meninggalkan Mesir, maka mereka ya mengalami satu Tuhan memilih dan menjaga bagaikan biji mata Tuhan. Jadi jangan kita khawatir dalam perjalanan kita ini. Kita sudah sering mendengar baik 1 Korintus 1 ayat 6, dia yang akan memampukan kita. Baik Filipi 1 juga ayat 6, saya ingat itu ya. Itu sama itu. 1 Korintus 1 ayat 6 coba dulu. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Ya, sama enggak? Sama kan? Dia menyertai kita. Jadi, gak ada alasan bagi kita. Aku gak bisa. Itu paling gak boleh itu. Orang kalau ya langsung bilang gak bisa, itu namanya belum berperang udah kalah. Iya, belum bertanding udah nyerah. Jangan. Orang yang berhasil itu, orang yang kuat itu, coba. Thomas Alva Edison mengadakan percobaan berapa kali? 1000 kali. Jadi kalau ada apa-apa, ambil dulu ini. Enggak bisa. Jangan begitu. Sekolah, kerjakan ini. Enggak bisa. Coba dulu. Kalau sudah benar-benar bingung, baru minta tolong. Haleluya. Kita ini coba dulu. Jangan langsung nyerah. Enggak bisa maju orang yang langsung nyerah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita sudah perhatikan Allah kita maha tinggi. Dia menjaga kita. Dia menolong kita. Jadi yang maha tinggi itu dinyatakan dengan memelihara kita. Tadi yang sudah dibaca Filipi 1 ayat yang ke-6. Sekarang 1 Korintus 1 mulai 6. Coba dulu. 1 Korintus 1 ayat 6. Ya. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Lanjut. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama enggak? Sama. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang maha tinggi menjaga, menolong kita. Yakinlah, kita jalani semuanya bersama Tuhan. Kita akan menang. Ya, kita mau, saya undang jemaat berdiri.